Halo internet, balik lagi di channel Told by Abe. Di video kali ini akan ngebahas tentang cara masuk ke Jepang dengan mudah tahun 2023 setelah bulan Mei. Di video kali ini akan ngebahas tentang 3 hal. Yang pertama yaitu cara masuk ke Jepangnya atau syaratnya masih ada yang perlu kita ketahui apa enggak. Yang kedua tentang gimana situasi di Jepang saat ini, di kotanya gimana. Dan yang ketiga tentang JR Pass. Jadi bakal ada 2 good news dan 1 mungkin agak nggak gitu bagus news. Oke, let's start the video. Oke, bagian yang pertama yaitu good newsnya nih. Jadi untuk masuk ke Jepang itu udah nggak perlu syarat apapun lagi. Jadi seperti sebelum pandemi. Yang penting kalian bawa paspor atau e-paspor yang sudah ada visa yang masih berlaku, antara visa single entry atau visa waiver atau e-visa untuk kalian yang datang sebagai turis. Kemudian visit Japan Web itu udah nggak diharuskan lagi, karena setelah tanggal 29 April 2023 fast track itu sudah ditiadakan. Jadi yang pasti kalau mau pakai visit Japan Web itu masih bisa, itu akan ada benefitnya, dan itu akan dibahas setelah bagian ini. Tes PCR tentunya udah nggak diperlukan, dan vaksin-vaksinan udah nggak perlu dikasih lihat lagi. Jadi kalian yang belum vaksin atau belum komplit 2+1 vaksin itu bisa masuk ke Jepang. Jadi udah enak banget, udah semakin bebas, jadi lebih lega lah untuk masuk ke Jepang. Visit Japan Web, ada 3 hal yang bisa diurus di situ, yaitu fast track itu udah ditiadakan, jadi nggak ada. Kemudian untuk urusan imigrasi dan customs itu kalian bisa isi sendiri, dengan outputnya kalian akan mendapatkan QR code masing-masing. Itu jadi ada 2 QR code ya, dan disinyalir kalian nggak harus kasih lihat paspor kalian di imigrasinya, hanya perlu kasih lihat QR code. Walaupun waktu itu sih aku pernah juga di Jepang kasih lihat QR code dan masih di-scan sih paspornya. Tapi berita terbarunya seperti itu. Kemudian setelah itu kalian masih harus melewati body scan dan kasih tas kalian untuk di-scan juga untuk melewati imigrasinya. Baru nih di Visit Japan Web yaitu tax free. Jadi kalian masukin data lagi di situ dan outputnya kalian akan dapat QR code lagi yang bisa kalian kasih lihat ke beberapa toko tax free yang setelah belanja beberapa ribu yen kalian bisa redeem tax free. Ya sebagai turis itu wajar lah ya. Dan itu jadi lebih mudah karena pakai aplikasi atau website Visit Japan Web. Nah terus gimana kalau misalnya nggak mau pakai Visit Japan Web? Ya bisa aja sih. Jadi ketika mau landing di Jepang akan masih dikasih kertas. Itu kertas imigrasi dan custom itu seperti yang sebelum ada Visit Japan Web dan sebelum pandemi. Itu kalian isi manual, ditulis di situ dan dikasih ke staf imigrasi. Seperti yang sudah disebutkan, kalian nggak perlu lagi khawatir tentang PCR atau vaksin. Udah nggak bakal dicek lagi. Itu good news banget buat semua turis yang mau masuk ke Jepang. Tapi bagi kalian yang datang dan sampai di Jepang agak pilek-pilek dan batuk, secara acak dan random petugas imigrasi bakal melakukan cek. Itu untuk monitor aja sih, nggak bakal dikarantina. Kalau misalnya hasilnya macem-macem, itu hanya sebagai tes Infectious Disease Genome Surveillance atau IDGS, dan tes acak tersebut akan dilakukan paling nggak di 5 bandara utama Jepang, termasuk Haneda dan Narita. Kemudian visa seperti yang kalian udah tahu, orang Indonesia dengan paspor Indonesia harus memiliki visa yang masih berlaku untuk masuk ke Jepang. Dimana kalau e-paspor dapat menggunakan visa waiver atau yang baru itu namanya e-visa dari MOVA, dan itu bentuknya adalah melalui website namanya Visa Exemption Notice. Dan itu gratis. Nah, jadi yang mana yang lebih mudah antara visa waiver dan visa exemption notice? Kita bakal coba cek satu-satu setelah ini secara singkat. Karena untuk detailnya kalian bisa cek di deskripsi di bawah, itu lumayan detail dan mendalam. Dan ada kontaknya juga di situ, kalian bisa email dan juga bisa telepon pakai bahasa Inggris ya. Aku udah coba telepon juga untuk memastikan beberapa informasi di video ini. Visa waiver ini diurusnya di kantor VFS dengan jasa waktu itu harganya 121.000, dan kalian minimal harus datang sekali ke sana, yaitu untuk penyerahan e-paspor kalian. Kemudian setelah itu akan menunggu paling tidak 5 hari kerja. Setelah itu kalian ada pilihannya mau diantarkan delivery e-paspor kalian secara berbayar
atau kalian datang lagi ke kantor VFS untuk pick up e-paspor kalian. Di situ kalian akan mendapatkan stiker visa waivernya, dan itu udah terdaftar tuh e-paspor kalian. Ini menurutku mempermudah banget ketika sampai di Jepang tanpa internet. Beda banget nih sama nanti untuk yang visa exemption notice dari e-visa MOVA. Yuk kita coba cek. Visa exemption notice. Ini adalah salah satu cara lainnya untuk pengguna e-paspor yang mau mendapatkan visa Jepangnya tanpa bayar dan dapat dilakukan dari HP kalian secara online. Dan ini prosesnya selama 2 hari menggunakan yang namanya website evisa.mova.go.jp. Nah di situ prosesnya lumayan kompleks sih sejujurnya, dan itu ada 3. Yang pertama, kalian harus registrasikan email kalian dulu, kemudian registrasikan akun kalian berdasarkan email yang sudah diregistrasikan. Yang ketiga adalah baru kalian bisa memulai online visa application-nya. Itu prosesnya 2 hari yang di situ tuh. Itu bakal dicek langsung sama staff di Jepangnya, dan outputnya hasilnya kalian akan mendapatkan 1 lembaran gitu data-data kalian berupa visa exemption notice itu namanya. Dan di situ belum selesai. Ketika sampai di Jepang, dari website tersebut atau dari layar tersebut kalian harus scan QR code-nya, ada instruksinya di situ, dan itu akan mendireksikan kalian ke satu layar lagi di mana ada timernya, kalau nggak salah 15 menit di situ. Apa artinya? Jadi visa tersebut satu kali di scan itu hanya berlaku untuk 15 menit. Jadi kalian harus ada internet yang pertama. Yang kedua, kalian harus pastikan kalian scan itu pas sudah mau masuk melewati imigrasi, karena hanya 15 menit berlaku untuk visa exemption notice-nya. Itu yang kubaca dari beritanya ya, karena itu memang agak rumit sih ya, dan ada waktunya segala gitu, nggak bisa di screenshot. Kalian mesti cek dari FAQ-nya juga, ada linknya di deskripsi di bawah, karena harus melalui website dan harus ada internet deh pokoknya untuk menggunakan visa exemption notice-nya. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu good news lagi, situasi di kota di Jepang. Jadi seperti yang kalian udah tahu, nggak perlu lagi pakai masker di Jepang, udah nggak diharuskan ya. Tapi kalau misalkan masuk ke kereta yang udah rame-rame gitu, masih direkomendasikan untuk menggunakan masker. Kemudian kalau kalian ke restoran, partisi-partisi yang plastik gitu transparan udah nggak ada lagi. Kemudian tulisan pakai masker dan jaga jarak sudah berkurang dan mulai dihilangkan dari toko-toko. Kemudian staf kombini atau convenience store mulai lepas masker juga sebagian, dan hand sanitizer mulai ditiadakan di depan kombini. Jadi kalau misalnya kalian yang udah kebiasaan pakai hand sanitizer semprot-semprot setelah pegang misalnya pintu di publik, ya kalian mesti bawa sendiri jadinya. Bagian ketiga ini adalah bagian yang ku sebut sebagai bad news, yaitu tentang kereta JR atau JR Pass-nya. Yang pertama-tama, kalian pastikan kalian nggak bawa koper yang oversize seperti aturan yang di pesawat juga. Jadi maksimal ukuran bagasi atau koper yang diperbolehkan adalah 80 x 60 x 30, itu tinggi kali lebar kali panjang, dan total ukurannya nggak melebihi dari 160 cm. Kemudian harga tiket JR Pass ini di bulan Oktober 2023 akan naik sekitar 60-70% untuk semua harga JR Pass. Maksudnya untuk 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Untuk regional pass-nya disinyalir masih sama harganya, dan harga kereta pada umumnya juga akan naik walaupun tidak sesignifikan seperti JR Pass. Yang tadinya kalian JR Pass-nya itu nggak rugi kalau kalian pakai cuman dari Tokyo ke Osaka dan kemudian balik lagi, atau melewati Kyoto kemudian balik ke Tokyo, itu udah worth it, nggak rugi. Setelah perubahan harga di Oktober 2023 nanti, kalian harus misalnya dari Tokyo ke Aomori dulu, ke paling atas, kemudian ke Osaka, kemudian ke Kyoto, kemudian balik ke Tokyo, itu baru lumayan worth it. Perlu kalian ketahui juga, kalian bisa beli 3 bulan sebelum Oktober 2023 ya. Dan apalagi artinya itu? Kalau kalian mau pakai JR Pass, kalian harus consider juga atau pertimbangkan juga menggunakan pesawat untuk
pulang pergi dari misalnya Tokyo ke Osaka ke Tokyo lagi, karena itu yang kutemukan harganya mulai dari 1,2 jutaan itu menggunakan Jetstar. Dan itu kalau misalnya hari terakhir kalian itu kota Tokyo, dan kalau misalkan airport kalian dari Tokyo ke Indonesia atau ke Jakarta misalkan itu di Narita, itu bisa langsung. Jadi dari Osakanya ke Tokyo-nya turun di Narita, dan dari Tokyo-nya ke Jakartanya lewat Narita juga, itu bisa langsung, nggak perlu lewat kota lagi kan jadinya. Itu menurutku oke sih. Dan itu dia video tentang cara mudah dan update mengenai travel ke Jepang tahun 2023 setelah Mei 2023, dan untuk update JR Pass-nya. Yang pasti kalau kalian mau yakin tentang data-data dan informasi yang kusebutkan di video ini, cek lagi di deskripsi karena ku taruh di situ link-linknya untuk masuk website. Kalian bisa cek di situ. Thank you semuanya udah nonton. Please like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian. Kalau misalnya mau ke Jepang, ada baiknya nonton video dulu. Subscribe juga kalau belum. Dadah.